Tonton sampai habis video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar dapat menambah kebaikan untuk kita dan membuat kebahagiaan untuk orang lain. Terima kasih. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Salam awe-awe. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Kita mulai materi untuk kelas 9, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dari yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Kita mulai dari pengertiannya. Pangkat itu seperti apa? Perpangkatan dituliskan A pangkat N, artinya A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N buah. Jadi A-nya ini sebanyak N buah. Syaratnya adalah A disebut sebagai bilangan pokok, A ini harus anggota bilangan real, dan N disebut sebagai pangkat. Kita ke contoh soalnya langsung. Jadi misalnya seperti ini, kita buat angka 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ini 5-nya ada berapa banyak gitu ya. 5-nya ada berapa banyak ini? 5 5 5 5 1 2 3 4, ada 4 buah. Maka kalau dituliskan dalam bentuk pangkat ini dituliskan 5 pangkat 4 ya, seperti itu. 5 pangkat 4. Oke, itu untuk contoh pertama, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, kita coba untuk contoh yang kedua. Misalnya kita ganti angka 5 ini dalam bentuk sebuah variabel ataupun simbol ya. Kita tuliskan contohnya misalnya 2P dikali dengan 2P dikali dengan 2P. Maka jika dituliskan dalam bentuk pangkat, ini 2P nya ada berapa banyak? 1, 2, 3. Maka dalam bentuk pangkatnya adalah 2P pangkat 3. Ya, seperti itu. Kemudian ke contoh yang selanjutnya, kita coba ke contoh 3. Misalnya bentuknya adalah pecahan. Misalnya 3 per M dikali 3 per M dikali 3 per M dikali 3 per M. Oke, misalnya bentuknya seperti ini, maka untuk jawabannya masih sama konsepnya ya. Jadi kita tuliskan ini namanya bilangan pokok, yaitu 3 per M. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Maka bentuk perpangkatannya adalah 3 per M pangkat 4. Jadi bentuknya lebih sederhana. Kemudian ke contoh yang keempat, agar nggak salah, apa bedanya bentuk dalam ada kurung sama ndaknya. Misalnya bentuknya seperti ini. Saya menuliskan 2P hampir sama dengan ini, tapi ndak saya kurung ya, kali 2P dikali 2P ya. Misalnya seperti ini. Kemudian ditanya hasilnya sama dengan, sebenarnya dalam bentuk ini kalau misalnya hanya menuliskan hasilnya 2P pangkat 3, maka ini akan menjadi salah. Ini akan menjadi salah. Jadi yang benarnya adalah harus dalam bentuk seperti ini. Kita perbaiki ya, kita perbaiki. Ini untuk yang A-nya, kita coba ke yang B-nya. Soalnya sama, 2P dikali 2P dikali 2P, maka yang benarnya adalah ini 2P-nya ini semuanya satu kesatuan, hampir sama dengan contoh kedua. Jadi boleh dituliskan seperti ini, 2P pangkat 3, atau kita boleh menuliskannya ini 2-nya juga ada 3, berarti 2 pangkat 3, P-nya juga pangkat 3. Sehingga kalau hasil akhir itu sama dengan 2 pangkat 3 itu kalau dicari ya, 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Ya, ini tadi dari 2P kali 2P kali 2P ya, bentuk yang ini salah. Jadi yang benarnya dalam kurung 2P pangkat 3. Kenapa? Karena 2 ini 3 kali juga, sehingga dituliskannya bentuk seperti ini. Atau sama dengan 2-nya pangkat 3, P-nya juga pangkat 3. Jadi kalau hasil akhirnya
karena 2 pangkat 3, jadi 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. P pangkat 3, P kali P itu tidak bisa dicari nilainya, jadi bentuk sederhana tetap P pangkat 3, sehingga hasil yang benarnya adalah 8P pangkat 3. Ini yang benar. Semoga membantu. Terima kasih. Berikutnya mari kita latihan ya. Kita coba untuk latihan soal dari pengertian perpangkatan tadi. Di sini ada 2 jenis soal, yang pertama nomor 1 sampai nomor 3 dan yang kedua nomor 4 dan 5 ya. Misalnya perintahnya seperti ini. Tuliskan dalam bentuk perkalian berulang setiap perpangkatan berikut. Kita jawab dulu untuk yang nomor 1. Untuk nomor 1 berarti ini soalnya adalah 5 pangkat 4. Kita tulis dulu, dia hanya meminta atau menyuruh soalnya untuk membuat yaitu perkalian berulang. Jadi 5 pangkat 4 itu dari pengertian perpangkatan artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 gitu. 5-nya ada 4 kali ya. Udah, ini udah hanya seperti udah seperti ini aja, ini udah benar. Oke, sampai kepleset tadi lidah saya ya. Nomor 2 3 pangkat 6 ya. Kalian bisa coba sendiri sebenarnya ini. 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hitung dulu 1 2 3 4 5. Oh, kurang 1 lagi. Kali 3. Oke, seperti itu. Semoga paham. Lanjut lagi ke yang nomor 3 ya. Kalian jangan terkejut dengan di sini ada bilangan negatif. Ini yang negatif 2 disebut apa? Dari pengertian perpangkatan, negatif 2 ini sebagai bilangan pokok. Ini 5 pangkatnya, berarti kita tuliskannya juga negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, belum selesai lagi, dikali negatif 2. Ya, ada 5. 1 2 3 4 5. Oke, mantap sekali. Jawabannya hanya seperti itu. Untuk berikutnya untuk yang perintah yang kedua, apa itu? Tentukan hasil dari perpangkatan berikut ya. Materi dasarnya berarti kalian harus. Oke, untuk soal berikutnya pertanyaannya tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Jadi kita harus menentukan hasilnya ya. Kita jawab sama-sama. Nomor 4 di sini 2 pangkat 7, maka kita tuliskan dulu bentuk perkalian berulangnya, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ya benar. Baru kita hitung ya. Boleh kalian satu persatu. 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8 kali 2 lagi 16 kali 2 lagi 32 kali 2 lagi 64 kali 2 lagi 128. Oke. Semoga paham. Aduh, harus warna merah. Salah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita lanjut ke nomor 5. 15 pangkat 2. Ini hanya 2 kali aja, berarti 15 dikali 15. Yuk, ada yang tahu 15 kali 15 berapa? Kalau enggak tahu, seperti ini cara mengalihkannya. 15-nya di bawah ya, ini namanya perkalian bersusun. Kita coba kalikan, caranya seperti ini. Kita mulai dari yang atas ke belakang yang paling bawah. 5 kali 5 25. Tulis 5 nya yang belakang. 25 itu kan belakangnya angka 5, 2 nya kita simpan di luar. Kemudian berikutnya yang ini 1 dikali 5 dulu. 1 kali 5 berapa hasilnya? 5. Oke, berarti yang atas habis kan. 1 kali 5 tambahkan dengan 2 yang ini tadi yang udah kita simpan. Ini kita coret, berarti 5 tambah 2 ini tadi 7. Tulis di sebelah sini. Artinya 15 kali 5 itu 75. Baru kemudian urutan yang depannya yang bawah. 5 kali 1 5, tulis di sini agak ke depan sedikit. 1 kali 1 1. Oke, kita tambahkan 5 ke bawah, ndak ada. 7 tambah 5 12 nih. Ingat, penjumlahan beda lagi, nyimpannya bukan di sini ya. 7 tambah 5 itu 2, tulis di sini. 7 tambah 5 itu 12 maksud saya. 12 itu yang belakang angka 2, tulis. A1-nya simpan di depan sini. Baru ditambahkan dengan bawahnya lagi. 1 tambah 1 2, berarti 225 ya. Ini kita jawab ya. Hasilnya adalah 225. Oke, ini jawabannya ya. Semoga paham.
Oke, untuk berikutnya kita lanjut ke materi yang baru. Kita akan membahas materi ini masih tentang pangkat, tapi kita membahas tanda hasil perpangkatan. Jadi nanti jawabannya seperti apa kita lihat dari tandanya ya. Jadi seperti ini. Tadi masih ingat bahwa ada bilangan pokok, ada pangkat juga ya. Perhatikan baik-baik semuanya di sini. Untuk yang pertama, bilangan pokok positif. Jadi suatu pangkat itu jika bilangan pokok tadi adalah si A lambangnya, bilangan pokok positif itu jika dipangkatkan genap ataupun pangkatnya ganjil itu sama aja, hasilnya selalu positif ya. Jadi kalau dia itu bilangan pokoknya atau si A nya positif, si N nya mau angkanya genap mau ganjil, hasilnya tetap selalu positif. Ingat itu. Untuk yang kedua adalah jika bilangan pokoknya negatif. Jadi si A itu bilangannya negatif, makanya bentuk seperti ini, negatif A ya, negatif A. Nah ya, ini ada dua rumus yang penting. Jadi kalau negatif pangkat genap itu hasilnya positif ya. Jika suatu bilangan negatif pangkatnya itu genap, hasilnya positif. Ingat ya, negatif pangkat genap hasil positif. Terus kemudian kalau dia negatif pangkatnya ganjil, maka hasil negatif. Jadi yang sangat penting perlu diingat adalah satu ini aja udah cukup ya, bagian yang ini paling harus diingat. Artinya kalau yang lain tetap hasilnya positif, tapi yang hasilnya negatif khusus jika negatif pangkat ganjil. Oke ya. Itu untuk materi kita yang ke berikutnya. Oke, semoga paham ya. Oke, agar lebih jelas kita coba kasih ke contoh ya. Untuk contoh yang pertama ini adalah 3 pangkat 4, artinya 3 pangkat 4 ini bilangan genap. Yang kedua ini adalah 3 pangkat 3 ini bilangan ganjil, dan dua-duanya ini adalah bilangan pokok positif. Jadi kita membuktikan untuk yang pertama ini bilangan pokok positif, hasilnya harus selalu positif. Kita buktikan. Untuk soal yang pertama 3 pangkat 4 sesuai dengan definisi dari perpangkatan, berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 3 dikali 3 iya 9, dikali 3 lagi 27, dikali 3 lagi 81. Nah berarti karena bilangan semua ini positif, maka hasil tetap positif ya. Oke, kemudian ini berarti genap terbukti. Kita coba untuk yang pangkatnya ganjil, bilangan pokok positif pangkat ganjil, 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali, 1 2 3 udah benar. Tadi 3 kali 3 9 kali 3 lagi 27. Oke, kita lanjutkan untuk pembuktian dari yang kedua, yaitu bilangan pokok negatif. Jika bilangannya negatif pangkat genap, hasil apakah positif, dan jika bilangan pokoknya negatif pangkat ganjil, apakah hasilnya negatif. Kita coba perhatikan ya. Sesuai dengan konsep tadi, negatif 2 pangkat 4 berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 ya, ada 4 ya negatif 2 nya. Maka coba perhatikan untuk mengenai tandanya dulu. Jadi kita mengalihkan itu dari hasil tanda positif negatifnya dulu seperti ini. Ini perhatikan untuk tanda bilangannya dulu. Negatif kali negatif itu adalah positif, kemudian positif ini kali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif ketemu negatif yang ini, maka hasilnya adalah positif. Maka terbukti ya, hasilnya adalah positif ya. Jadi tidak perlu kita tulis plus karena positif, tinggal bilangannya aja. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Jadi udah seperti ini, hasilnya adalah 16 positif ya. Kemudian untuk yang negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 lagi. Oke, ada 3 negatif 2 nya sama dengan. Oke, kita perhitungkan masalah tanda dulu ya. Negatif kali negatif itu positif, positif kali negatif negatif. Nah berarti hasilnya adalah
negatif. Nah gitu ya. Jadi 1, 2, 3, untuk 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Jadi untuk lebih jelasnya ini sudah terbukti ya, intinya seperti ini. Ini bilangan negatif, pangkatnya genap, udah langsung pasti positif. Tinggal kalian ngalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, berarti hasilnya 16. Jika itu dia negatif, pangkatnya ganjil, otomatis negatif. Jadi jangan cari, kalau misalnya pilihan ganda, jangan cari yang positif, harus cari yang negatif. Kalau pangkatnya ini ganjil, bilangan pokoknya negatif. Oke, untuk sementara itu dulu, semoga paham untuk semuanya. Selalu sehat, salam awe-awe. Markilaso, selanjutnya mari kita latihan. Mari kita latihan soal. Oke, untuk soal berikutnya mengenai tentang pangkat genap dan ganjil dari bilangan pokoknya negatif ataupun positif. Contoh yang pertama, ini 1, soalnya adalah 2 pangkat 5 sama dengan, ini disuruh menentukan hasil berpangkatan ya. Berarti kalau 2 pangkat 5 itu ya sebenarnya kita tidak perlu menjabarkan kalau sudah tahu, tinggal di 2-nya 5 kali gitu ya. Tidak perlu seperti ini, tidak apa-apa. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 dihitung secara di otak, tidak perlu coret-coret, tidak apa-apa. Cuman akan lebih teliti jika kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, 1 2 3 4 5 udah benar, sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8 kali 2 lagi 16 kali 2 lagi 32. Jadi jawabannya 32. Oke, contoh berikutnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya pangkatnya genap ya, 2 pangkat berapa, 4 aja lah ya, sedikit aja. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, berarti sama dengan 2 kali 2 tadi 4 kali 2 lagi. Oke, 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Oke, ini tetap positif, tidak ada ngaruh ya, hasil tetap positif. Kita coba contoh ke yang berikutnya, nomor 3. Misalnya saya ganti bilangan pokoknya adalah negatif 2 tapi tidak ada kurung. Misalnya negatif 2 pangkat 4, genap juga ini. Jadi kalau penulisan tanpa ada kurung itu dalam menulis hanya seperti ini, negatif 2 dikali, ya ini 2 kali 2 kali 2, artinya apa? Negatif ini tidak ikut pangkat 4, yang pangkat 4 hanya 2-nya. Jadi 2-nya ada 4 tapi negatifnya hanya 1. Nah ini kalau tidak ada tanda kurung, jadi hasilnya otomatis langsung negatif gitu. 2-nya kali 2 tadi ada 4 sama dengan nomor 2, hasilnya 16 ya. Jadi negatif 16. Oke, seperti itu. Lanjut contoh yang keempat. Kita coba contoh yang keempat. Di sini kita coba pakai kurung. Kita coba bilangannya negatif 4 pangkat 2. Oke. Jadi di sini kalau kembali ke sifat yang tadi, bilangan pokok negatif pangkatnya 2, 2 itu genap. Jadi kalau bilangan negatif pangkat genap hasil positif. Jadi ini artinya sama dengan 4 pangkat 2 positif biasa ya. 4 pangkat 2 ya. Berarti 4 dikali 4 hasilnya 16 lagi. Oke, kita coba pangkatnya ganjil sekarang. Nomor 5 yaitu negatif 4 pangkat 3. Nah kalau seperti ini penulisan, ini bilangannya negatif pangkat ganjil, hasilnya adalah negatif. Tulis seperti ini, negatif 4 pangkat 3. Jadi sama dengan nomor 3 tadi, negatifnya sendiri ya, negatif. Boleh seperti ini lebih bagus, negatif dalam kurung 4 kali 4 kali 4 kali 4. Negatif tidak ikut pangkat, yang pangkat itu oh kebanyakan ini ya, kita coret, maaf. Nah jadi ada 3, 4 pangkat 3-nya, 1 2 3 4. Jadi hasilnya adalah negatif 4 kali 4 16 kali 4 lagi adalah 16 kali 4 64. Nah ini hasilnya. Ingat ya, kalau dia bilangan negatif pangkat ganjil hasil negatif. Oke, semoga
paham. Kita lanjut berikutnya nomor 6. Nomor 6 kita ambil bilangannya negatif 3, misalnya pangkat 4. Ingat, ini apa bilangannya? Negatif, pangkatnya 4. 4 itu genap atau ganjil? Genap. Jadi kalau genap itu hasilnya positif, nulisnya 3 pangkat 4. Jadinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 lagi 81. Lanjut untuk yang satu contoh lagi ya, yang terakhir ya. Ini untuk misalnya negatif 5 pangkat 5. Negatif, bilangan pokoknya pangkatnya 5, ganjil atau genap? Ganjil. Berarti hasil apa? Negatif. Jadi nulisnya negatif 5 pangkat 5. Kalau dituliskan, dijabarkan negatifnya di luar, ini 5-nya 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke, sama dengan negatif kita tulis dulu 5 kali 5 25 kali 5 125 dikali 5 625 dikali 5 3125. Oke, sampai di sini semoga paham. Oke, itu aja. I love you semuanya.